Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus seorang ayah yang tega menjual bayinya sendiri di Palembang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual anak kandungnya yang baru lahir melalui media sosial. Dari Tiga hasil hari penyamaran ini ya. polisi, pelaku berhasil ditangkap. Ini mobil ini, Pak. Mobil ini. Mobil ini. Nih. Nah, sini. Di depan. Di tengah. Di belakang, di belakang. Mana sih kok? Pria berinisial HA ditangkap sesaat setelah menerima uang muka 1 juta rupiah dari polisi yang menyamar sebagai pembeli beserta barang bukti Dijebak uang tuh dan ya. bayi yang akan dijual ke pelaku dibawa Mapolda Sumatera Selatan. Modus penjualan bayi dilakukan dengan cara menawarkan adopsi di media sosial seharga 52 juta rupiah. Mirisnya, sang bayi merupakan anak kandungnya yang baru lahir 3 hari. Kasihan tuh ya bayinya ya. Tersangka AH mengaku nekat menjual anak kandungnya karena terhimpit ekonomi. Meski begitu, polisi Ekonomi masih tuh ya. menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku dengan jaringan perdagangan orang. Selain sang ayah, polisi juga memeriksa ibu sang bayi yang berstatus sebagai saksi. Sementara bayi itu ditempatkan di keluarga ibunya dengan pemantauan polisi. Tuh ya, bilangnya alasan ekonomi gitu. Kalau misalnya mau punya anak, itu harus direncanakan. Apakah sudah siap secara finansial ataupun secara mentalnya gitu. Kan punya anak tuh nggak cuma hamil dan melahirkan saja, tapi bagaimana membesarkan anak tersebut. Itu kalau misalnya kita nggak mampu secara ekonomi, kalau bisa ditunda dulu atau enggak cari pekerjaan yang layak sehingga bisa menghidupi nggak cuma diri kita gitu ya, dari suaminya, istrinya sama anaknya kan tumbuh besar juga gitu. Jadi harus direncanakan anak ini kalau mau misalnya besar gitu mau jadi apa gitu kan, nanti dibutuhkan misalnya biaya makanan, biaya pendidikan, pokoknya biaya yang berhubungan dengan kehidupan anak tersebut gitu. Kalau misalnya belum mampu ya cari pekerjaan yang lebih layak atau mungkin bisa diminimalisir pengeluarannya supaya ya bisa menghidupi ya cukup gitu untuk punya anak gitu. Karena punya anak itu nggak cuma masalah apa tenaga saja gitu ya, waktu dibutuhkan, uang juga pasti dibutuhkan di sana gitu. Jadi banyak komponen untuk membangun keluarga yang sehat gitu ya. Tersangka sendiri ini sejak bulan Oktober 2025 itu awalnya memposting menawarkan, jadi modus mereka ini berpura-pura siapa yang mau mengadopsi. Jadi mereka memasang di Facebook itu sudah sejak 5 bulan yang lalu dan sudah kami ikuti sejak 5 bulan yang lalu. Untuk sementara hasil Ya, pendalaman udah kami lama berarti ya. baru pertama kali melakukan, tapi tentunya akan kami terus lakukan penyidikan lebih lanjut. Pada saat dilakukan jual beli itu bayi baru berumur 3 hari. Sementara yang sudah Kasihan tuh ya diperiksa bayinya. ayah dari anak tersebut yang menjadi tersangka, kemudian istri dari pelaku, dan ada beberapa anggota keluarga juga yang kami periksa. Tuh ya. Jadi yang kasihan sini adalah baiknya itu yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya dosa, yang masih polos, yang masih baru lahir 3 hari gitu ya, harus merasakan apa ya, perdagangan seperti ini gitu, seolah-olah kayak si bayi ini tuh adalah barang yang bisa diperjualbelikan gitu. Padahal kan nyawa seorang anak itu tidak bisa diukur dengan uang, harusnya seperti itu yang harusnya dilindungi, dirawat dengan baik gitu ya, tapi malah dijual belikan gitu sepertinya barang. Kasihan ya si anaknya. Itu Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus TPPO dengan modus memperjualkan bayi melalui media sosial. Ke-12 tersangka itu terdiri dari 8 kelompok perantara dan 4 orang tua kandung. Menurut polisi, penangkapan dari pengembangan kasus penculikan Bilkis di Makassar pada akhir tahun lalu. Polisi berhasil menyelamatkan 7 bayi yang menjadi korban. Tuh, ya. Jadi udah punya sindikat ya. Bahaya di sini ketika tadi terorganisir. Ada orang tuanya yang ingin ngejual bayinya, ada perantaranya dan ada penadahnya juga yang ingin membeli bayi tersebut. Jadi apa ya, ada apa ya,
rantai yang kompleks gitu, dari yang menyediakan, yang jadi perantara sampai penadanya juga ada. Makanya harus babat habis sehingga bisa dihilangkan kejahatan seperti ini. Karena ini benar-benar kasihan bayinya nggak tahu apa gitu ya, harus merasakan kejahatan seperti ini gitu kan. Mandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabarisskrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak, agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pengangkatan anak tanpa prosedur yang resmi. Jadi kalau misalnya mau ngadopsi anak itu biasanya ada prosedur resminya gitu. Jadi bisa secara legal. Misalnya orang tua angkat tuh pengen ngangkat si anak tadi gitu, supaya tidak terjadi penjualannya secara ilegal seperti ini. Jadi orang tua yang mungkin nggak tanggung jawab, terus nanti orang tua yang membelinya itu mungkin menyiksa si anak itu gitu. Jadi harus ada pemantauan juga, harus ada pengawasan juga sehingga tidak terjadi penjualan yang semena-mena gitu ya. Jadi legal tuh berarti kan ada pengawasan, jadi nggak cuma ngejual menyerahkan begitu saja, tapi bisa dipantau apakah bayi ini diperlakukan dengan baik gitu, atau udah benar gitu cara mendidiknya gitu, nggak semena-mena dibuang begitu saja, padahal ini kan nyawa gitu kan, yang harusnya ada tanggung jawab di sana dari orang tua sendiri gitu kan. Penjualan bayi yang baru berumur 3 hari oleh ayah kandungnya sendiri di Palembang kini masih didalami polisi. Lalu seperti apa penyelidikan polisi dan untuk mengungkap kasus serupa yang biasanya terkait dengan jaringan perdagangan anak? Sudah ada mantan penyidik perempuan dan anak Brigjen Purnawirawan Yosefa Sri Suwari. Selamat petang Bu Yosefa. Selamat petang. Ya Bu Yosefa, kalau melihat kasus ini, penjelasan dari Polda Sumatera Selatan, pelaku ini sudah mengiklankan tawaran adopsi anaknya saat masih di dalam kandungan, bahkan sejak Oktober di tahun lalu. Apakah modus adopsi anak oleh orang tua kandung ini sudah sering terjadi? Baik Mbak, pertama-tama mari kita ucapkan memberi apresiasi khusus kepada teman-teman penyidik. Kasus ini terungkap karena penyidik proaktif. Artinya mereka tidak saja datang menunggu laporan, tetapi melakukan cyber patrol ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai modus. Ini adalah modus yang paling tua. Boleh dibilang paling tua, perdagangan anak melalui modus adopsi. Nah, modus adopsi ini sangat berbahaya karena apa? Mengapa pemerintah mengatur adopsi itu secara prosesnya panjang, ada proses pemantauan. Karena memang anak ini kan tidak dalam posisi yang bisa menginformasikan, artinya melaporkan atau dicurigai oleh tetangga atau semacam kok ada indikasi tidak baik ya. Jadi agak sulit untuk dikenali secara dini modus kejahatan ini. Maka modus adopsi ini sangat lazim dilakukan memang dengan sistem ijon. Ijon itu artinya bayi diambil atau bayi dilakukan kontrak secara kesepakatan pada saat bayi belum lahir. Nah, tidak banyak juga, tidak kalah banyaknya bahwa begitu lahir, ketika bayi tidak sesuai dengan harapan si penerima adopsi dalam tanda kutip, itu diabaikan. Nah, itu satu. Yang kedua, adopsi ilegal menjadi sangat berbahaya ketika hal-hal lain seperti kemungkinan terjadinya, transplantasi organ. Di budaya Indonesia, di budaya Indonesia anak itu acap kali sebagai pemancing. Biasanya punya anak dipancing. Nah, pada saat proses pancing terus punya sendiri, bisa saja anak itu ditelantarkan. Iya, Ibu Yosefa ini kan juga jadi bahaya banget tanpa ada pengawasan yang jelas gitu. Anak tuh akan menjadi korban dari kejahatan tersebut. Makanya
pentingnya intervensi negara di sini adalah untuk sebagai pengawasan apakah anak ini tuh diperlakukan dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak diperlakukan dengan baik, maka bisa ditindak pidana gitu, karena ini udah masalah nyawa kan. Kalau misalnya negara tidak mampu mengintervensi, nanti kasihan anak yang tidak mampu melaporkan, atau anak ini akan menjadi korban kejahatan tersebut, entah itu ditelantarkan, entah itu disiksa, entah itu dianiaya gitu kan. Sedangkan anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik, karena ya tadi mungkin dari usianya masih muda banget gitu kan, belum mengerti apa-apa, dan kalaupun ngelawan secara fisik itu tidak akan mampu gitu. Bayangin anak kecil ngelawan orang dewasa, ya pasti kalah lah gitu. Makanya intervensi pemerintah atau dari penegak hukum itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk tidak terjadi ya, untuk terjadi. Jadi ini sebagai pencegahan kejahatan lanjutan ketika terjadi adopsi seperti ini ya, secara ilegal gitu. Kalau misalnya nggak dicegah, nanti masalah yang besar tuh akan muncul gitu di kemudian hari. Begitu ya, karena ini pelakunya merupakan orang tua kandung. Nah, kalau melihat dari pengalaman Bu Yosefa sendiri saat itu, kasus seperti ini biasanya orang tua kandung ini bisa terlibat atau bekerja secara sendirian atau termasuk dalam sindikat penjualan orang. Ada sindikatnya dengan kasus yang serupa. Banyak kali ada yang bekerja sendiri, ada yang sindikasi. Kenapa sindikasi? Karena dia biasanya membuka jaringan yang dia akan minta tolong temannya yang udah memasarkan, yang sudah terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya berpesan ke teman-teman penyidik, hati-hati mendalami, jangan sampai korban menjadi korban lagi. Biasanya ibu itu bisa menjadi pelaku juga ketika dia secara sadar, tetapi harus benar-benar didalami hal ini. Bagaimana si ayah dalam konteks ini ya, bagaimana si ayah meyakinkan si ibu sampai ibu mau menjual, sehingga nanti penerapan pasalnya tidak salah. Jadi perlindungan itu benar-benar diberikan secara optimal. Sindikat tergantung. Jadi kalau masalah hukum tuh kayak masalah motifnya, alasannya kenapa si orang tua ini bisa ngejual si anaknya, apakah gara-gara suaminya yang menyuruh atau suaminya yang memerintahkan gitu, sehingga si ibunya ini harus terpaksa merelakan bayinya, atau kayak seperti itu. Jadi hukumannya mungkin akan berbeda antara suami dan istrinya gitu. Tapi kalau misalnya suami dan istri bekerja sama, itu kan berarti mereka sudah merencanakan. Nah, itu berarti bisa mendapat hukuman yang berat. Tapi yang di sini yang kasihan adalah si bayinya ini gitu. Jadi orang yang tuanya itu bakal ditangkap kan, mungkin masuk penjara gitu kan, gara-gara kriminalitas seperti ini. Nanti anaknya ini yang mungkin akan tertelantarkan dan harus dititipkan ke sanak keluarga terdekat yang mungkin lebih peduli daripada orang tuanya gitu. Jadi bayinya bawa lahir tapi nggak tahu apa-apa, masih polos gitu ya, belum punya dosa, tapi harus dikorbankan gitu gara-gara masa seperti ini, gara-gara orang tua yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkan seperti ini gitu ya. Jadi kasihan. Semuanya dimungkinkan. Baik, Bu Yosefa, ini kan kejahatan penjualan bayi dilakukan lewat media sosial. Nah, apakah dengan medsos ini pengungkapan kasus bisa lebih mudah atau justru ada tantangan tersendiri? Hemat saya lebih mudah. Karena informasi itu kita bisa searching dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu biasanya kita bisa mendapatkan proses begini, begitu setelah terjadi penelantaran terhadap anak adopsi, baru kita runut ke belakang. Tapi kalau melalui media sosial kita rajin melakukan operasi atau cyber patrol, maka ini jauh lebih mudah. Bisa dicegah. Baik, terima kasih sudah berbagi. Jadi namanya media sosial tuh namanya hanya alat gitu, alat untuk misalnya untuk sharing gitu. Apakah sharing ini bisa bersifat positif atau negatif tergantung orang yang menggunakan. Kalau misalnya untuk mendekatkan gitu orang-orang yang kita udah nggak kenal gitu ya, maksudnya udah jauh gitu, nah itu mungkin akan berdampak positif karena ya tadi menjaga persahabatan gara-gara ya mendekatkan yang jauh tadi. Tapi kalau misalnya bisa dibuat kejahatan gitu, bisa untuk perdagangan seperti ini, itu bisa berdampak negatif. Jadi kemajuan teknologi itu bisa berdampak positif ataupun negatif tergantung orang yang menggunakan. Ketika yang negatif tadi digunakan, itu bisa mempercepat kejahatan. Bayangin nanti kan mungkin ada si pelakunya atau mungkin ada korbannya, itu bisa dipercepat kejahatannya. Jadi kan kalau dulu kan mungkin harus
lewat mulut ke mulut gitu, itu kan prosesnya mungkin lama, bisa berbulan-bulan gitu. Tapi kalau misalnya lewat media sosial itu mungkin hitungan hari gitu ya, itu bisa terhubung tuh antara mungkin si pelaku tadi yang ngejual bayinya, penghubungnya, sampai si orang yang ingin membeli bayi tersebut ya. Jadi itu ya, jadi teknologi itu bisa positif ataupun negatif tergantung orang yang menggunakannya. Mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang seorang ayah yang menjual bayinya sendiri gitu ya di Palembang. Nah, kalau terkait dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.